saya kembali lagi di podcast saja dulu. Jangan lupa subscribe ya guys channel ini. Subscribe. Walaupun gue baru jalan podcast ini, pokoknya jangan lupa subscribe. Kita akan berusaha sekreatif mungkin mencari sumber-sumber inspirasi. Kali ini gue akan bercerita tentang jalan-jalan. Jadi nggak kayak biasanya tentang suatu hal yang mistis atau apa. Nih udah ada sebelah gue, siapa namanya? Renata. Oke, Renata, gue mau nanya deh, pernah suka jalan-jalan gak sih kamu? Suka. Pernah ke Malaysia? Pernah. Pernah. Biasanya kemana? Coba Paling ke Kuala Lumpur doang sih, itu juga jenguk bibi. Oh gitu, Kuala Lumpur ya. Nah, kalau di Kuala Lumpur itu pernah apa namanya? Lu bisa main ke berbagai macam tempat sebenarnya. Jadi Kuala Lumpur itu kan adalah satu kota wilayah persekutuan yang di Malaysia, dikelilingin oleh kota-kota penghubung atau distrik yang lain tuh kayak Selangor, ada apa namanya Cyberjaya, Putrajaya segala macam. Nah jadi lu bisa liburan di sana, kira-kira 3 hari atau 4 hari, lu bisa jalan-jalan tuh, explore di sana. Nah misalnya bisa jalan-jalan ke Jalan Alor, ke Sisi, Sungai Wang, kayak gitu kan. Nah rata-rata orang-orang muda sekarang, terus ada lagi yang foto di tempat bertingkat juga banyak gitu kan, apa di gedung bertingkat tuh. Ke Menara KL juga bisa di dinner situ. Nah jadi sebenarnya kalau jalan di Kuala Lumpur lumayan lebih aman sih, karena apa? Bahasanya satu juga gampang, terus orang-orangnya juga ngerti lah bahasa-bahasa kita, lu nanya jawab semua nggak ada masalah gitu. Kamu di sana waktu itu berapa hari? Cuma 3 hari doang sih. Cuma 3 hari. Naik apa, pesawat langsung? Ya, naik pesawat. Dari Jakarta kalau ke Kuala Lumpur itu bisa lewat KLIA 1 atau KLIA 2. Jadi ada dua bandara ya. Nah, yang KLIA 1 itu biasanya pesawat-pesawat selain non AirAsia. Nah, KLIA 2 itu biasanya untuk pesawat low cost carrier. Jadi AirAsia di situ. Base-nya AirAsia itu di KLIA 2. Sebenarnya sih deketan antara KLIA 1 sama KLIA 2. Jadi lu dari situ bisa nyari bis atau nyari kereta menuju ke pusat kota kalau di Kuala Lumpur kayak gitu. Jadi lebih aman lah gitu. Jadi nggak mesti naik taksi, walaupun jarak antara KLIA ke pusat kota itu sekitar 60 kilo. Jauh. Makanya gue bilang, hampir sejam lebih lah. Gue bisa bilang ya lumayan jauh gitu kan, 60 kilo kan Jakarta Bogor. Baik kalau naik kereta, naik mobil atau naik taksi atau nyewa mobil ya lumayan mahal. Bagi kalian yang pengen ngetrip atau ke Kuala Lumpur, bisa sih rame-rame. Nah, tuh bisa naik transport bisa, atau nggak bisa naik macam-macam lah. Kalau misalnya dari pesawat, kan tadi dari Jakarta naik pesawat. Tapi kalau misalnya mau lewat jalan lain juga bisa. Misalnya lewat dari Medan itu kalau nggak salah bisa juga lewat Melaka, tuh bisa tuh. Jadi dari anak-anak Medan bisa pergi nyebrang lewat Melaka, atau nggak dari Bengkalis, Riau juga bisa ke Melaka gitu kan. Nah, kalau kita dari Batam itu masuk Malaysia juga bisa lewat jalur Johor baru, namanya Pelabuhan Setulang Laut. Nah, lu bisa banyak tuh. Jadi ke Malaysia itu, ke Kuala Lumpur itu nggak mesti lewat pesawat doang. Kalau mau nge-trip backpacker, itu bisa dari Batam. Jadi Jakarta, Batam naik ferry itu dari Sekupang atau Batam Center langsung menuju ke Setulang Laut, nama pelabuhan di Johor. Dari Johor lu bisa naik apa? Nah, lu bisa naik bis atau bisa naik kereta api. Antara dua pilihannya ke Kuala Lumpur. Tapi mayoritas rata-rata pakai bis. Dari Setulang Laut lo bisa pergi ke stasiun bis namanya Larkin. Nah, itu naik bis lah kira-kira, lupa gue berapa, 25 ringgitan lah sekitar itu. Sampai di Kuala Lumpur. Perjalanan dari Johor Baru ke Kuala Lumpur itu memakan waktu 4 jam. Gitu. Nah, di Johor kalau misalnya lo mau main, lo bisa namanya ke Legoland, ke Hello Kitty, terus ke bandar-bandar kayak di situ ada hutan bakau di Johor itu, pusat selatannya semenanjung Malaysia. Jadi dari Johor itu lu bisa lihat lagi tuh pulau-pulau yang ada di ujungnya Indonesia. Jadi kelihatan di situ sama kapal-kapal. Ada hutan bakau dengan keanekaragamannya itu tuh banyak banget.
Di Johor juga lo bisa lihat ke beberapa perkebunan nanas, terus ada air terjun juga tuh banyak. Sama kalau lo beruntung lo bisa masuk istananya Johor situ. Pernah tahu nggak tentang kerajaan istana Johor? Belum sih. Emang tuh kayak gimana? Kesultanan Johor itu adalah sultan yang lumayan kaya di sebenarnya Malaysia. Itu jadi mereka emang mewah banget lah. Beruntung kalau pernah ke kerajaan Johor gitu kan, bisa masuk istana Johor. Itu di situ ya lu bisa lihat tuh ke apa namanya, gimana cara mereka barang-barang mereka dikumpulin segala macam, terus sejarahnya Kesultanan Johor tuh ada. Itu salah satu Johor ya. Kulinernya. Nah, kalau suka sama kuliner, di Johor itu ada namanya tempat namanya Sentosa, Jalan Sentosa. Nah, di situ lu juga bisa tuh, kamu bisa menikmati berbagai macam kuliner. Lu sukanya kuliner apa kalau di Johor? Gue suka yang pedas-pedas sih, kayak nasi lemak gue suka banget tuh. Nah, ada nasi lemak, terus ada buah-buahan, rujak, terus ada segala macam char kway teow tuh enak banget di sana. Apalagi jajanan pasar malam lah. Nah, itu sekilas tentang Johor. Ada lagi satu tempat di Malaysia namanya Melaka. Lo tau Melaka? Tahu, tapi belum pernah ke sana. Nah, Melaka itu adalah pusat semacam banyak bandar-bandar bersejarah di sana. Gedung-gedung bersejarah tuh banyak. Lo bisa ke Jongkar Street, bisa ke sungai, aku lupa namanya sungai apa. Nah, itu tuh seperti di Perancis sana. Jadi sungai itu bersih banget. Nah, di Melaka itu dari Johor itu Johor menuju Melaka itu sekitar 2 jam. Kira-kira sekitar 200 km. Nah, lo di Melaka sebelum ke Kuala Lumpur, di Melaka itu lo bisa nikmatin Jongkar Walk, Jongkar Street. Itu di situ kulinernya juga banyak. Lo bisa main-main dengan berbagai macam kuliner yang istilahnya ada baba dan nyonya. Lo tahu ada baba dan nyonya nggak? Enggak. Oh iya, anyway itu dari Johor ke Malaka tuh naik apa ya transportasi sejauh itu? Johor ke Melaka bisa naik kereta api atau naik bis. Gitu. Kalau misalnya lo mau nyewa mobil juga bisa, tapi ya disarankan naik bis lah paling enak. Nah di Melaka itu lo bisa kulineran juga gitu. Selain lo bisa lihat bandar, lo bisa lihat kapal selam, museum kapal selam, terus lo bisa ngeliatin sungai, bisa juga ngeliatin berbagai macam aneka street food di situ. Oh, street foodnya mantep-mantep. Ada namanya yang kerang kalau bukan kerang sih, kayak kentang gitu dipanjang-panjangin. Gue lupa tuh ada kelapa muda, terus ada cendol, apalagi cendol. Oh. Itu cendol banget, enak banget tuh di Melaka. Itu juga ada. Itu sekilas tentang Melaka. Nah, baru ntar habis itu lu bisa ke Kuala Lumpur. Tuh. Kalau lu punya waktu lebih, nah selain di Kuala Lumpur, lu bisa lagi jalan-jalan ke tempat-tempat lain. Nah, yang lebih banyak dikunjungi oleh orang tuh biasanya di Pulau Pinang. Bener Pulau Pinang? Iya, pernah dengar. Nah, Pulau Pinang juga termasuk kuliner-kulineran yang sangat surganya kuliner di Malaysia ya. Jadi di Penang itu tuh banyak banget tuh khas-khas jajanan kuliner dari kalau malam tuh banyak banget, setiap jalan tuh pasti ada deh kuliner-kuliner dari berbagai macam daerah. Mulai dari seafood, char kway teow, buah-buahan, rujak, sama yang terkenal ya namanya kayak laksa. Laksa juga ada tuh, laksa Penang. Itu enak banget. Lu mesti cobain tuh kalau di Penang. Nah, geser lagi dari Penang, itu bisa ke Langkawi, itu di atasnya lagi. Nah, di Langkawi ini, di kotanya, di pulau kayak Pulau Bali. Jadi banyak bule-bule di situ. Nah, di Pulau Langkawi, lu bisa ada cable car, bisa naik cable car, bisa nyobain wisata olahraga laut, kayak selancar, segala macam, kayak berkanu lah, segala macam urusannya sama laut tuh banyak. Jet ski semua bisa di Langkawi, banyak-banyak bule di situ, gitu. Sama jangan lupa kalau ke Langkawi itu nama aja Langkawi, jadi banyak burung elang di sana. Lihat itu lagi ini, ada burung elang, Itu tentang Langkawi. Satu lagi Sarawak. Nah kalau ntar misalnya coba tentang Sarawak, Sarawak ini adalah satu kota di Borneo. Borneo itu di Kalimantan. Nah, kalau masalah Borneo di Kalimantan berarti identik dengan kayak kita di Indonesia ya semacam suku-sukunya yang ada di Kalimantan kayak suku Dayak. Nah, itu mirip tuh hampir sama. Di sana juga ada suku Dayak di Sarawak. Nah, itu kalau kalian ke sana wisatanya lebih
beraneka ragam lagi. Bisa lihat burung, bisa lihat laut, bisa lihat hutan. Hutan itu benar-benar belantara, lu bisa melihat orang-orang hutan yang masih di hutan tuh banyak banget gitu. Terus sama pedalaman suku Dayak juga banyak banget yang bisa diambil di situ. Di semenanjung Sungai Miri, Sungai Sarawak juga itu juga banyak yang bisa kita olah.